Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Lukman Bayhaqi, di mana saya posisinya sebagai Ketua Divisi Keilmuan bersama dengan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amanaur Ali. Di sini jabatan saya sebagai Wakil Kepala Divisi Bagian Keilmuan. Nama saya Diva Kaila Salsabila sebagai Staf Divisi Keilmuan. Nama saya Badwin Arif Ahmad selaku Staf Divisi Keilmuan. Nama saya Safri Fitra Ramadan sebagai Staf Divisi Keilmuan. Nama saya Ilyas Putra Febrian sebagai Staf Divisi Keilmuan. Oke, setelah perkenalan, kita di video kali ini akan melakukan tutorial mengenai alat total station dan juga langkah-langkahnya, sehingga nanti outputnya adalah kita dapat membuat peta kontur. Mungkin demikian dari Divisi Keilmuan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertama-tama kita akan berkenalan sama alat total station dan juga bagian-bagiannya. Mungkin yang pertama dulu kita kenalan. Jadi di sini adalah statif atau kaki dari total stationnya, di mana ini terdiri dari 3. Di sini ada penguncinya. Jika ini dikendurkan, maka alat ini bisa naik dan turunnya. Nah, posisi naik dan turunnya ini berguna untuk bisa dilihat di sini. Ini namanya adalah bullseye. Di sini letaknya bullseye pada alat total station. Yang ini berarti untuk menstabilkan atau memposisikan alat dari total station ini adalah posisi horizontal. Jika bullseye ini tidak tepat berada di tengah, berarti tandanya masih belum horizontal. Nah, pengukuran horizontal ini mempengaruhi terhadap koordinat yang akan kita ukur, baik itu koordinat X dan Y dan juga elevasinya. Nah, mungkin cara mengaturnya itu posisinya adalah kita harus mengendurkan salah satu posisi dan kemudian akan kita injak pada posisi yang satunya supaya tidak terjadi pergeseran. Nah, kemudian pada alat statif ini ada yang namanya kuku dari statif. Mungkin bisa dilihat. Nah, ini adalah kuku dari statif. Fungsinya adalah ketika nanti pijakan dari alat statif ini lunak tanahnya, maka dia akan menancap kepada tanah sehingga alat ini menjadi stabil. Mungkin demikian. Baik, selanjutnya adalah kita kenalan sama yang namanya alat total station. Yang ini bertipe Topcon. Nah, kalau dari alat total station, yang pertama-tama harus kita perhatikan adalah kemari. Nah, ini namanya bullseye. Yang tadi sudah dijelaskan. Posisi dari bullseye atau gelembung dari ini harus tepat berada di tengah. Jika tidak tepat berada di tengah, maka akan mempengaruhi keakuratan dalam menembak suatu titik. Nah, sedikit informasi. Pada alat total station itu outputnya adalah berupa koordinat X, Y, dan Z. Nah, itu akan mengukur suatu jarak, elevasi dari suatu topografi ataupun elevasi dari suatu gedung. Nah, mungkin teman-teman dari anak-anak tambang dari angkatan yang baru masuk teknik pertambangan itu akan kena dengan alat total station itu tuh pada semester 3 di pada matkul praktikum dasar perpetaan. Nah, outputnya adalah teman-teman bakal bisa membuat peta kontur dari menembak alat dengan total station ini. Baik, selanjutnya untuk perkenalan dari alat total station, kita harus kenalan sama yang namanya untuk pengstabilan dari nivou tabung. Nah, untuk dari nivou tabung dari alat Topcon yang terbaru itu tidak ada. Jadi untuk menstabilkannya sama seperti dengan nivou tabung dari alat total station yang lama, yaitu kita dengan memutar pada bagian ini itu searah jarum jam dan berlawanan. Jadi ketika yang sebelah kiri kita putar yang pada sebelah kanan kita putar dengan searah jarum jam, maka yang sebelah kiri kita putar dengan berlawanan dengan arah jarum jam, supaya itunya pada pengukuran nanti di nivou tabungnya itu stabil atau posisinya dengan horizontal juga. Nah, setelah itu ini namanya alat pengunci dari total station supaya tidak bergerak. Kalau ini tidak dikunci, maka dia akan bergerak-gerak, tidak stabil. Nah, selanjutnya ini adalah untuk penggerak secara horizontal. Ini yang bagian sini adalah pengunci, yang ini adalah penggerak secara horizontal dengan halus. Yang sebenarnya total station bisa kita gerakan dengan tangan. Namun, untuk lebih posisi akuratnya, kita bisa bergerakannya dengan ini. Jika kita putar searah jarum jam, dia akan memutar ke kanan terus gitu. Nah, ini juga berlaku hal yang sama. Ini adalah pengunci untuk penggerak dari total station secara vertikal. Jika ini kita kunci, maka dia tidak akan bergerak. Nah, jika kita putar, nanti dia akan memutar atau lensanya bakal memutar secara vertikal dengan secara halus. Nah, fungsinya untuk kita mendapatkan angka koordinat dengan detail. Selanjutnya, pada bagian ini
ini adalah tempat untuk memasukkan baterai dari total station. Dengan kita klik, lalu masukkan alat atau baterainya. Jika sudah, kita tutup. Nah, untuk sini, ini adalah untuk penanda kita untuk mengukur ketinggian dari alat total station. Tanda plus ini. Jika kita ukur dari tanda silang ini ke bawah, maka itu adalah data untuk ketinggian dari alat total station. Nah, pengukuran tadi itu jika dimasukkan ke dalam laprak maka harus dimasukkan atau laporan praktikum. Nah, mungkin demikian untuk pengenalan dari alat total station. Selanjutnya adalah kita akan belajar untuk menembak titik BM, BS, dan juga FS. Terima kasih. Oke, jadi pada alat kali ini yaitu alat pemetaan yang dinamakan dengan prisma poligon. Di mana prisma poligon ini merupakan salah satu alat pemetaan yang dimana dia berfungsi sebagai dari backside. Ini berbeda antara prisma detail dengan prisma poligon, di mana kalau prisma target atau prisma detail dia akan dijadikan sebagai FS nantinya saat kita mencari koordinat. Sedangkan kalau prisma poligon itu akan digunakan apabila dari total station itu berpindah lokasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain, sehingga pergerakan dari prisma poligon itu selalu mengikuti dari posisi akhir dari total station. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke bagian-bagian dari prisma poligon. Oke, di sini ada pengunci kaki, di mana di sini berfungsi untuk mengendorkan dari batang pada kaki atau statif. Kalau kalian ingin mengendorkan, kalian bisa ke dalam atau mengencangkan itu bisa keluar. Dan juga di sini kita langsung masuk ke bagian dari prisma poligon. Di sini ada 3 yang dinamakan dengan adjustment screw. Adjustment screw ini merupakan komponen yang dimana dia itu berfungsi untuk centering dari nivo tabung yang ada di sini. Kemudian di sini kita bisa lihat ada yang namanya nivo bulat. Nivo bulat ini merupakan salah satu parameter yang dimana menandakan bahwasannya dari posisi berdirinya alat prisma poligon itu sudah berdiri tegak atau belum. Dan untuk cara memastikan bahwasannya dari prisma poligon itu sudah berdiri secara tegak atau belum, itu dapat diatur dengan mengencangkan atau mengendorkan dari kaki statif itu sendiri. Kemudian kita bisa lihat di sini ada komponen selanjutnya. Di sini ada yang namanya screw dari horizontal, di mana ini berfungsi untuk membantu dalam pergerakan dari batang dari prisma poligon itu sendiri. Ini kita bisa lihat di sini kalau kita putar ke kanan dia akan kencang, tapi kalau kita putar ke kiri dia akan bisa berputar. Jelas? Kemudian di sini kita ada bagian namanya untuk melihat dari bagian bawah pada titik akhir. Saat kalian pindah dari total session, kalian pasti akan menandakan dari lokasi terakhir total session itu sendiri. Entah itu menggunakan tip X atau penanda lainnya. Nah, untuk kalian memastikan bahwasannya posisi kalian sudah sesuai dengan posisi sebelumnya, kalian bisa melihat dari pada lensa ini. Ini terdapat seperti crosshair atau benang silang yang dimana itu langsung menandakan ke bawah yang nantinya akan membantu kalian untuk memastikan bahwasannya posisi dari prisma poligon itu sudah sesuai dengan alat dari total session posisi terakhir. Kemudian di sini ada pengunci horizontal daripada kepala prisma poligon. Ini berfungsi untuk mengencangkan atau membantu pergerakan dari kepala prisma poligon itu sendiri secara horizontal. Kemudian yang terakhir, ini ada namanya screw yang dimana berfungsi untuk mengatur kepala dari prisma poligon secara vertikal atas ke bawah. Saat kita putar ke kanan dia akan keras, namun saat kita putar ke kiri dia akan bergerak secara fleksibel ke atas maupun ke bawah. Kemudian di sini ada yang namanya visir. Di sini ada yang namanya visir. Ini membantu kita untuk mengetahui apakah kemana arah dari prisma poligon ini. Entah itu dia sudah memastikan ke TS atau belum. Jadi fungsinya ini sebagai komponen atau kompartemen support dari prisma poligon itu sendiri. Dan kemudian di sini ada yang namanya seperti plat yang berfungsi untuk membantu nantinya ketika alat total session itu menyalakan laser. Yang nantinya kita bisa tahu bahwasannya dari laser atau dari arah lensa total session itu sudah mendekati dari
kepala prisma poligon itu sendiri. Kemudian di sini ada yang namanya lensa prisma. Kenapa dia namakan lensa prisma? Karena dia berbentuknya seperti prisma yang nantinya dia akan dapat membantu untuk memantulkan dari lensa kembali ke total station. Gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai prisma detail dan juga polstik. Yang pertama untuk bagian-bagian dari polstik ada batang polstik. Yang kedua untuk yang ada di bawah untuk menancapkan polstik di tanah yang lunak atau yang tidak rata agar polstiknya tetap stabil. Selanjutnya ada bullseye dari polstiknya untuk prisma detailnya agar dia menunjukkan prisma detailnya itu sudah centering atau belum. Selanjutnya ada pengunci penanda ketinggian dari prisma detailnya. Cara fungsinya ditekan lalu bisa diubah. Kalau mau dikunci bisa dilepaskan kembali. Selanjutnya yaitu prisma detailnya. Yang bagian ini platnya itu untuk membantu dari lensa total stationnya agar apakah sudah mendekati dari lensa prisma detailnya atau belum. Selanjutnya screw vertikal dari prisma detailnya untuk berfungsi untuk mengubah arah dari prisma detailnya ke atas atau ke bawah secara vertikal. Selanjutnya yaitu dari lensa prismanya sendiri, yaitu sebagai target dari total stationnya. Lalu yang terakhir ada visir dari prisma detailnya sebagai arah dari penunjuk arah dari prisma detailnya. Kemudian sudah berakhir untuk video pengenalan tentang prisma detail ini. Sekian, terima kasih. Di sini kita selanjutnya itu mengambil titik koordinat menggunakan total station langsung. Jadi kan udah tahu bagian total station, sekarang ke bagian penginputan koordinat. Pertama itu ke TS-nya, kan tadi udah centering info bulatnya. Terus pertama kita di sini lanjut ke centering ke centering display. Di sini kita nyalain dulu TS-nya. Nyalain. Nah, itu tadi di setting supaya kurang dari 005. Nah, ini udah kurang dari 005. Itu bisa positif, bisa negatif ya. Itu kita okein di sini. Terus kita arahin TS ini ke arah utara. Ke arah utara. Itu kita arah utara kan di sana. Kita arahin ke sana, terus kita pencet Angel null set itu F1. Itu kita yesin. Setelah itu langsung kita ke menu. Setelah dari menu itu kita bikin job dulu di sini, bikin job, create new job. F3 itu buat ngubah dari number ke alfabet. Pertama kita ke number dulu, kita nambahin di sini. Gitu. Kalau misal mau ngubah ke kanan lagi itu pencet ini lagi, ntar otomatis ke kanan. Nih, tam. Nih, hitam satu aja. Terus kita enter di sini. Setelah enter, kita ke exit lagi ke data college. Terus kita lihat listnya. Kita coba ke bawah. Selesai di sini. Nggak bisa. Kita cari hitam satu yang tadi itu. Terus kita enter. Setelah kita enter, kita input di sini BM. Nah, di sini kita karena namanya BM kita input dulu. Terus di sini kita kasih nama misalkan BM. BM1. Nah, untuk ID kita skip aja di sini karena tidak terlalu. Terus instrumen height-nya di sini sebenarnya juga nggak terlalu berpengaruh. Jadi untuk itu kita langsung enter aja di sini. Kita rekam. Kita pakai titik di sini, titik lokal, koordinat lokal. Jadi pakai 1050. Itu kita yesin aja. Untuk udah rekam, langsung kita ke BS di sini. BS kita input namanya dulu. BS 1. Itu enter.
Terus ini kita enterin aja kodenya, nggak usah terlalu dipentingin, langsung kita nembak di sini BS-nya. Untuk penembakannya kita di sini arahin ke sini aja, Rob. Untuk penembakannya di sini kita pencet F3 2 kali. Itu otomatis koordinat di situ kebaca. Nah, untuk koordinat di depan kita bisa lihat di data college listnya. Di top file data college list. Nah, ini udah. Terus ke backside. Ini yang kita lihat last datanya. Nah, ini data BS yang tadi kita masukin. Untuk koordinat northing itu Y-nya itu dia karena berlawanan dengan utara itu turun 5 meter, jadi 995. Terus untuk eastingnya X-nya itu tetap karena segaris dengan titik X-nya. Terus Z-nya itu dia di elevasi 46. Lanjut aja kita tembak FS di sini. Sini kita namain dulu. Karena FS kita kasih itu satu aja. Bentar. Nah, ini bisa langsung nembak FS. Ya di sini langsung nembak FS. Langsung kita arahin ke sana. Ini langsung kita pencet. Di sini kita seperti tadi pencet MEAS terus NES. Di sini untuk koordinat kebaca. Lanjut aja kita ke titik kedua. Itu kita input 2. Udah, Bang? Udah. Ya. Di sini udah kita langsung ke titik kedua. Kita arahin ke itunya. Kita untuk titik kedua di situ kita tembak di situ. Ini langsung aja pencet MEAS terus NES lagi. Titik kebaca di sini. Udah, Bang? Langsung ke sini otomatis langsung pindah ke 3. Tadi kan titik pertama di situ, titik kedua di sana, dan ini selanjutnya titik terakhir itu titik ketiga. Ini kita pencet lagi. Sip, kebaca titiknya. Oke, di sini udah tiga titik di sini, tiga titik koordinat. Jadi untuk membuat poligon itu kan minimal ada 3 titik yang kita dapatkan itu untuk membuat poligon. Jadi untuk di sini kita sudahi dulu untuk penembakan koordinat di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk tahap selanjutnya, setelah kita menembak dari titik BM, BS, dan juga FS dari koordinat yang telah kita dapatkan dari total station, selanjutnya data-data tersebut kita rapihkan atau kita susun seperti ini. Ada sumbu X, ada koordinat Y, dan koordinat Z. Nah, koordinat Z ini adalah elevasi, di mana satuannya adalah berupa meter.
ini untuk koordinat titik pertama dan titik kedua ini adalah BM dan ini adalah BS. Gitu. Di mana BM ini adalah tempat lokasi TS ini berada dan BS adalah tempat di mana untuk penanda bahwa ini sudah benar koordinat dari TS-nya. Nah, untuk 3 titik terakhir ini adalah titik apa yang kita tembak atau namanya foresight 1, foresight 2, dan foresight 3. Nah, yang kita butuhkan itu untuk mengupload dari titik topografi adalah 3 titik ini. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke MMBlock untuk membuat peta topografi atau peta kontur, kita harus membuat skala, di mana skala itu adalah kita harus mencari selisih dari koordinat X terbesar dikurangi koordinat X terkecil, selisihnya berapa. Lalu kita harus juga mencari Y terbesar dikurangi Y terkecil, dapatnya berapa. Nah, untuk dari data-data ini yang kita lihat adalah titik dari 3 terakhir ini. Baik, untuk X terbesar, mulai dari tahap pertama. X terbesar, ini X terbesar dari titik sini adalah 997,072. Dan untuk X yang terkecil berapa? 991,513. Lalu kita kurangin untuk mendapatkan selisihnya. Didapatkan selisihnya 5,559. Baik, ini kita simpan dulu. Lalu tahap kedua, Y terbesarnya 997,141, 992,092. Kita kurangin 5,049. Nah, ternyata dari selisih elevasi, dari selisih koordinat, yang paling besar adalah yang tentang sumbu X, bukan sumbu Y. Sumbu Y lebih kecil daripada sumbu X. Maka dengan itu yang akan kita jadikan patokan untuk perhitungan selanjutnya adalah dari selisih ini sendiri. Nah, selanjutnya kita perhitungan skala. Nah, untuk menghitung skala, selisih dari koordinat yang terbesar dan terkecil, yakni sumbu X, yaitu 5,559, lalu kita bagi dengan berapa banyak MMBlock yang akan kita gunakan. Nah, untuk studi kasus yang kita akan contohkan dalam pembuatan video kali ini adalah kita menggunakan 20 MMBlock gitu. Di mana didapatkan hasilnya 20 kotak. 20 kotak. Maksudnya ini adalah 20 kotak, bukan 20 MMBlock. 20 kotak dari MMBlock yang akan kita gunakan. Nah, didapatkan hasilnya 278. Nah, 278 ini berarti adalah perhitungan skala kita yang berarti setiap 1 cm pada peta itu naiknya 278. Oke teman-teman, selanjutnya setelah kita mendapatkan skala ini, kita akan melanjutkan pengerjaannya di MMBlock yang tertera telah kami siapkan gitu. Nah, angka ini teman-teman jangan sampai lupa karena akan tetap menjadikan angka ini adalah acuan dalam pembuatan peta topografi atau peta konturnya. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut ke MMBlock. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian pembuatan peta topografi, yaitu peta topografi itu peta yang menunjukkan garis-garis kontur. Apa sih garis-garis kontur? Garis-garis kontur adalah garis yang menghubungkan tinggi rendahnya suatu permukaan. Jadi kalau misalkan ketinggian tersebut di atas 50 meter, di tingginya 50 meter, berarti itu dihubungin ke 50 meter juga. Itu namanya garis kontur. Selanjutnya langsung aja di sini kita buat koordinat sumbu X sama sumbu Y. Nah, sumbu di sini kita pakai sumbu X-nya sebagai acuan. Tadi kan sudah dihitung, itu dapat 20 kotak. Kita pakai 20 kotak. Jadi kita pakai langsung aja di sini 20 kotak di sumbu X. Nah, sumbu Y kenapa saya belum buat? Karena di sini kan kita pakai acuan sumbu X. Nah, kita pakai acuan sumbu X itu 20 kotak. Nah, tapi di sumbu Y itu belum pasti 20 kotak. Jadi kita pakai di sumbu X dulu, kita buat di sumbu X itu 20 kotak. Di sini titik paling rendah itu ada di 991,513. 991,513.
513. Nah, setiap setiap kemajuan koordinat itu ditambah pakai skala yang tadi itu 278. Itu selanjutnya itu ada di 991,791. Tambah 278 lagi itu 992,069. Tambah 278 seterusnya gitu. 992,347. Yang terakhir tuh ada di koordinat terakhir ada di 997,072. Selanjutnya itu kita lanjut ke sumbu X, sumbu Y. Sumbu Y itu titik terkecilnya ada di 992,092. Nah, untuk sumbu Y itu sama pertamanya di 278, di 278. Jadi kita tambah setiap 278. Jadi ada di 992 370. Terus ada di 992 648. Terus ada di 992 926. Terus ada di 993 204. 993 482. Terus ada di 993 760. Terus selanjutnya ada di 994 038. Terus ada di 994 316. Terus selanjutnya ada di 994 594. Selanjutnya ada di 994 872. Oke, selanjutnya kita lanjutkan di sumbu koordinat Y. Tadi kan sudah sumbu koordinat X. Nah, sumbu koordinat Y itu sama caranya, sama kayak menghitung sumbu koordinat X. Yang pertama kita masukin titik Y terkecil dulu. Itu ada di 992 092. Itu terus kita tambahin di 278 skalanya tadi. Kita tambahin per 278. Itu di 992 370 sekian sampai 995 150. Itu belum dapat di titik terbesar Y terbesar. Nah, terus kita terusin lagi di 995 428. Terus selanjutnya ada di 995 706. Terus selanjutnya ada di 995 984. Terus ada di 996 262. Terus ada di 996 540. Terus selanjutnya ada di 996 818. Selanjutnya ada di 997 096. Selanjutnya ada di 997 374. Nah, ini udah masuk ke sumbu Y koordinat terbesar. Kenapa? Karena titik sumbu Y terbesar itu ada di 997 141. Sedangkan di sini membuat sumbu Y-nya udah di 992 997 374. Terus selanjutnya kita garisin dulu. Selanjutnya itu kita memasukkan titik koordinat ke bloknya. Itu kita lihat di sumbu X juga sumbu Y. Sumbu X nya tuh kita lihat FS pertama. FS pertama itu ada di titik FS pertama itu ada di koordinat X nya 995 143. Dan untuk Y-nya itu ada 992 920. Kita pertama Y dulu, terus kita cari di titik 995 143. Itu ada di sekitar sini. Karena ini 127. Terus Y-nya di 992 992
092. Nah, di sini nih. Ini titik Y-nya. Berarti kita tandain titik koordinat di sini. Untuk X sama Y-nya. Terus untuk elevasinya itu ada di ketinggian 49,2 meter. Terus selanjutnya kita masuk ke FS2. Titik FS2 itu di X ada di 991, 513 itu di sini yang paling X paling terkecil. Terus Y-nya ada di 997, 141. Itu ada di sini. Berarti kita tanya di sini. Tanya di sini tuh ada titiknya 48,7. Ini untuk koordinat kedua. Nah, untuk koordinat ketiga itu ada di 997072. 997072 itu ada di X paling pojok. Untuk Y-nya itu ada 9976110. Berarti di sini. Ini untuk koordinat ketiga di 47,2. Oke, selanjutnya kita bikin garisnya poligon. Ini namanya poligon. Apa itu poligon? Poligon tuh garis yang menghubungkan antar titik-titik. Nah, ini kita pakai poligon tertutup yang dimana untuk membuat poligon tertutup itu minimal ada 3 koordinat atau 3 titik gitu. Nah, selanjutnya kita menghitung jarak dari 48 ke 48,7 ke 49,2 itu kan pasti ada titik-titik yang diantara itu. Jadi kita nyari interval konturnya. Jadi interval konturnya itu ada di 0,1. Jadi kita cari di sini ada 48,8 hingga 49,1 gitu. Jadi cara nyarinya itu ada di jarak penggaris. Kita bagi dengan selisih elevasi, kita kalikan dengan 10. Karena kenapa saya kalikan 10? Karena untuk menghitungnya, jadi saya permudah. Jadi kalau misalkan jarak penggaris 10 kita bagi dengan 0,5. Jadi misalkan dari kita misalkan titik ini aja. Jadi misalkan sini jarak penggarisnya itu ada di 22,5. Jarak penggaris di 22,5. Sedangkan selisih elevasinya itu ada di 49,2 kita kurang dari 48,7. 49,2 kita kurang dengan 48,7 itu ada di 49,2 kita kurang dengan 48,7 itu ada di ada di 0,5. Sini ada di 0,5. Berarti 0,5 ini kita kalikan dengan 10. Berarti 22,5 kita bagikan dengan 5. Itu kita dapat saya dapat di 4,5 cm. Jadi setiap 4,5 cm itu kita tandakan untuk titik elevasinya. Jadi nih setiap 4,5 itu naik 1 jadi 48,7, naik jadi 48,8, terus naik lagi 4,5 cm di sini itu 48,9, terus naik lagi 4,5 cm di sini itu ada di 49,0, terus yang terakhir itu ada di 4,5 cm di sini itu ada di 49,1. Nah, untuk ini caranya tuh seperti tadi, kita ukur jarak penggaris terlebih dahulu itu ada di 18,5 kita bagi dengan selisih dari 49,2
49,2 kita kurang dengan 47,2 itu kan 2. Nah, di sini 18,5 dibagi 2 kalikan dengan 10 berarti 18,5 kita kali bagi dengan 20 itu hasilnya ada di 1,25. Oke. Sorry, hasilnya ada di 0,9. Jadi di sini kita ngupload di step 0,9 itu kita tambahkan, berarti 47,2 kita tambahin 4,9 itu jadi 47,3, terus 0,9 lagi 47,4 dan seterusnya gitu. Nah, untuk garis yang atas ini rumusnya sama kayak tadi. Jadi jarak penggaris kita bagikan dengan selisih elevasi kita kalikan dengan 10. Jadi untuk jarak penggarisnya itu ada di 19 cm. 19 cm kita bagi dengan 48,7 dikali 10 itu saya dapat di 1,25 cm. Jadi step 1,25 cm terus kita tambahkan elevasinya. Jadi di sini sini aja kita dari paling rendah 47,2 sama 1 cm berarti 47,3 terus tambah 2,5 cm lagi jadi 47,4 47,5 terus seterusnya. Nah, sini kita udah buat semua elevasinya. Lanjut kita bikin garis konturnya. Nah, garis kontur ini di sini itu garis yang menghubungkan antar elevasi yang sama. Misalkan di sini ada 47,3. Nah, di sini ada 47,3 juga. Nah, ini kita bisa buat garis konturnya. Gini. Jadi kita hubungkan. Nah, seterusnya 47,4 kita hubungkan dengan 47,4. 47,5 hubungkan dengan 47,5 dan seterusnya. Ayo gambar tes siapa? Nah, di sini sudah selesai. Jadi peta kontur itu peta topografi itu peta yang di dalamnya menjelaskan tentang garis kontur. Jadi garis kontur itu garis yang menghubungkan di elevasi atau ketinggian yang sama. Jadi seperti ini output dari kelas hitam perpetaan kali ini. Jadi cukup sekian dari saya dan dari divisi keilmuan. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.